Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat subuh dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ahad kemarin, artinya ahad yang telah lalu, saya menyampaikan materi yaitu tentang siapa leluhur kita. Leluhur kita itu bukan yang membangun perkampungan ABC, bukan. Leluhur kita itu adalah Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu dicantumkan kisahnya dalam Al-Quran, dan itu yang harus menjadi perhatian kita. 5 hal yang telah kami sampaikan tentang Nabi Adam. Di antara Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga ke dunia ini bukan diusir, tetapi mendapat tugas suci, yaitu menjadi khalifah fil ardh. Maka kita sebagai anak cucunya ini mewarisi tugas itu, yaitu khalifah fil ardh. Jangan sampai kita mengatakan mewarisi dosa, bukan. Yang harus kita warisi itu adalah tugas kekhalifahannya. Karena Nabi Adam ketika di surga tidak punya dosa, ketika diturunkan ke dunia juga tidak berdosa, yaitu fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam dikasih beberapa kalimat, kemudian diamalkan, dan Allah menerima taubatnya. Di antara tugas khalifah itu adalah beribadah, yaitu menghambakan diri kepada Allah. Jumat tadi saya menyampaikan khutbah bahwa beribadah itu waktunya, tata caranya, bacaannya, syarat rukunnya, batalnya, sahnya itu yang menentukan Allah. Yang menentukan itu al-ma'bud, zat yang disembah. Jadi kita beribadah itu bukan kemauan kita, tetapi kemauannya al-ma'bud. Nah, karena kita ini nerima siap, maka kita menyatakan diri sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Jadi kalau ada agama yang berdirinya itu tahun 1900, belum ada bentuk peribadatan, tahun 1980 baru dibuat peribadatannya A, B, C, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu agama yang salah. Karena beragama itu mengikuti kehendak juragannya umat Islam, dalam artian kita ini sebagai kuli, sebagai buruh. Ya, buruh kuli harus mengikuti juragan, mengikuti Allah. Maka ketika kita beribadah ini, agar tidak terjerembab dalam wilayah bid'ah, maka kita perlu mentarjeh, mencari dalil-dalil yang sahih. Nah, ketika agama yang tadi saya sebutkan
menentukan tahun 1900 umpamanya berdiri satu agama, tahun 80-nya baru dibuat tata cara peribadatan, itu namanya bid'ah. Maka selain daripada agama Islam itu agama-agama bid'ah. Dan kita umat Islam ini kalau tidak ketat dengan tarjih akan terperosok dalam wilayah bid'ah. Seperti yang kami sampaikan di khutbah itu, sholawat itu teksnya itu hanya 3. Sholawat Ibrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, sampai Hamidum Majid. Nah kemudian Allahumma sholli ala Muhammad yang kedua. Yang ketiga, shollallahu ala Muhammad. Itu teksnya itu hanya 3. Nah kemudian dibuat, tambahi itu semuanya kebid'ahan. Jadi bukan berpahala, malah berdosa, meracuni. Dan membaca sholawat itu tujuannya satu, yaitu menempatkan Nabi Muhammad sebagai hamba dan menempatkan Allah sebagai Khalik. Jangan sampai seperti orang-orang yang Kristen itu menempatkan Nabi Isa yang asalnya sebagai Rasulullah dan Nabiullah dijadikan sebagai Tuhan. Maka dibacalah sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi atas bawahnya itu jelas kedudukan Nabi Muhammad itu sebagai hamba al-abid gitu. Baik, sekarang masuk ke waktu sholat. Waktu sholat ini yang menentukan itu Allah, bukan manusia. Allah, karena kita sholat atas kemauan Allah. Kita sami'na wa ata'na. Dalam Al-Quran disebutkan itu ada 9 ayat dari berbagai surat yang menjelaskan tentang waktu sholat 5 waktu. Di sholat 5 waktu ini ada 9 ayat, mulai dari surat An-Nisa, surat Al-Baqarah, sampai yang terakhir ini surat tertingginya surat Qaf. Gitu. Di dalam surat Bani Israil, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Aqim, dirikanlah, as-sholata, sholat. Sholat itu artinya komunikasi hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Liduluki syamsi, karena condongnya matahari ke arah barat. Ila ghasaqil lail, sampai dengan masuknya waktu malam. Wa qur'anal fajri, dan sholat subuh. Kalau menurut Pak Amirul, peredaran matahari mengelilingi bumi ini butuh waktu 365 hari. Kemudian bumi mengelilingi matahari butuh waktu 24 jam. Itu baru kelar. Jadi ibaratnya mulainya ini A terus sampai A lagi sampai Z A lagi itu 24 jam. Nah kemudian kenapa kok waktunya tidak sama? Jadi selama 24 jam itu Allah disembah, Allah diingat oleh manusia. Indonesia saja punya 3 waktu, mungkin ke barat waktu-waktu. Jadi bumi berputar ini memerlukan waktu selama 24 jam. Jadi kita di sini sedang sholat subuh, mungkin di daerah barat ini masih sholat tahajud.
kan gitu. Akhir sepertiga malam. Kesananya lagi itu mungkin Isya. Jadi kalau kita di sini sholat subuh, mungkin di Aljazair atau di Maroko itu masih sholat zuhur kira-kira. Kan begitu. Jadi perputarannya begitu. Dari ayat-ayat ini yang namanya sholat itu ukurannya adalah peredaran matahari yang menyinari bumi. Nah, maka kami sampaikan di judul itu perubahan alam disebabkan oleh pancaran sinar matahari ke bumi, dan bumi berputar, jadi masing-masing berputar ya. Yang lebih ahli nanti bisa menjelaskan. Sebenarnya perubahan alam oleh sinar matahari dan makhluk bumi ini sebenarnya dipanggang. Bumi itu adalah bola api panas, kemudian matahari juga abdia. Abdia itu sumber panas. Kalau yang pancaran itu adalah nur. Wa ja'alna syamsa diya'an wal qamara nur. Kalau matahari itu sumber sinar, sumber panas, sedangkan bulan ini adalah yang memancarkan sinar itu karena pantulannya. Muka bumi ini karena sinar matahari itu terjadi 7 perubahan alam. 7 perubahan alam. Yang 5 ini kita wajib sholat di waktu perubahan alam itu. Yang 2 itu yang sunnah. Nah, kalau lihat dari surat Hud, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. 2 ayat ini mulainya dari zuhur dulu. Nah, zuhur itu mulai zawal. Jadi kalau kita dulu waktu tahun 70 belajar kitab Fathul Qorib ataupun yang Sulam Taufik, Sulam Munajat, tanda-tandanya sholat itu bukan waktu yang seperti sekarang sudah dikonversi kepada satuan waktu. Jadi tanda-tandanya itu tanda alam, yaitu zawal. Kemudian sampai kapan perubahan waktunya itu? Sampai bayangan ini sebanding lebih sedikit itu sudah habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Waktu asar kapan? Sampai dengan tenggelamnya matahari. Nah, kemudian waktu isya kapan? Ketika mega merah itu hilang. Dulu itu di kitab itu begitu. Itu baru setelah hilang itu masuk waktu isya. Dan waktu isya ini sampai kapan? Sampai keluar fajar shadiq. Kemudian Quran al-fajr, yaitu sholat subuh. Sholat subuh setelah keluar fajar shadiq sampai dengan syuruk terbitnya matahari, dan yang ketujuh itu mulai terbit matahari sampai zawal. Jadi itu Allah menghendaki kita mengerjakan sholat itu di 7 waktu: zuhur, asar, kemudian maghrib, kemudian tahajud, kemudian subuh, kemudian duha. Kita hitung lagi: zuhur, asar, maghrib, isya, yang kelima itu tahajud, thulutsayil lail atau sepertiga malam, yang keenam itu subuh, yang ketujuh itu duha. Hanya yang diwajibkan kita sholat itu 5 waktu saja, yang 2 itu sunnah. Jadi makanya kenapa
Allah memerintahkan wa minal laili fatahajjad bi karena perubahan alam. Kemudian kenapa kita dianjurkan juga sholat duha? Yaitu mulai suruh sampai dengan zawal. Ini dianjurkan juga kita itu begitu. Nah itu hadirin yang berbahagia. Jadi ibadah ini di dalam Islam yang menentukan itu segala-galanya shahibus syar'i, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau agama lain saya tidak tahu, tapi insya Allah bukan shahibus syar'inya yang menentukan tata cara ibadahnya, tetapi habibnya. Habibnya menentukan Tuhannya siapa, terus cara menyembahnya gimana. Jadi yang menentukan itu hambanya, bukan yang disembahnya itu. Nah kemudian hadirin yang berbahagia, sudah jelas ya. Jadi perubahan alam dengan rotasi bumi, kemudian perputaran matahari itu menimbulkan 7 waktu, 7 perubahan alam. Dan disitulah manusia, khususnya umat Islam, diperintahkan sholat itu di perubahan alam. Maka di awal perubahan alam itulah kita dianjurkan, yaitu afdholus sholat ala awali waktiha. Waktu awal itu ya waktu kalau zuhur ya setelah masuk zawal dan kita sholat. Nah selanjutnya yaitu kenapa kita ini dianjurkan sholat pada waktu-waktu 7 ini karena memiliki beberapa manfaat. Ini yang saya baca dari beberapa buku. Dianjurkan ini karena memiliki beberapa manfaat. Manfaat bagi makhluk yang bernyawa. Artinya dengan kalau zuhur itu panas, sedang panas-panasnya. Ini ada manfaat apa dan ada bahaya apa bagi perubahan makhluk yang bernyawa termasuk manusia. Kemudian waktu masuk asar ada bahaya dan manfaat apa? Kemudian waktu masuk maghrib. Nah, ketika setelah sholat asar kan kita dilarang tidur. Itu karena perubahan alam itu. Mungkin angin sedang apa, kemudian posisi bumi sedang panas bagaimana, jadi kita dilarang seperti itu. Nah selanjutnya dari segi kesehatan, kalau ingin sehat ya kita jam 3 bangun. Artinya badan ini digerakkan karena mungkin bersihnya udara. Kita keluar sebentar, udara yang segar ini kita hirup, itu membawa kesehatan bagi diri kita. Terus kita lakukan sholat subuh dan tidak boleh tidur setelah sholat subuh. Kemudian kita dianjurkan segera sholat duha. Itu ada manfaat bagi kesehatan bagi makhluk, termasuk juga dalam kita memelihara hewan. Kita memelihara hewan itu harus memperhatikan 7 waktu itu. Kita punya ikan, jam berapa harus ngasih makan. Di samping kondisi air, oksigen yang sedang bagus ini jam berapa. Itu dari kesehatan. Kemudian jangan sampai ngasih makan jam sekian. Nah termasuk kenapa kita sebenarnya kalau dari kesehatan itu setelah Isya ini jangan sampai makan, yaitu ada pengaruh-pengaruh dari perubahan alam itu. Yang berikutnya punya pengaruh pada tanaman. Kalau kita melakukan pruning, mengguntingi dahan untuk dirimbunkan, itu jam berapa? Kalau dilihat dari perubahan alam.
Kalau kita itu nebar benih, apa padi atau buah-buahan apa, lur jagung, yang terbaik jam berapa? Itu dari perubahan waktu itu bisa. Kemudian kalau kita ini mau nyetek tanaman, disambung nangka dengan cempedak umpamanya, kemudian nyambung terong kokak dengan terong biasa yang akulasi, jam berapa yang terbaik? Itu di situ fungsi dari perubahan waktu itu. Jadi tanaman ini sangat menentukan. Panen jagung itu yang terbaik jam berapa? Siang hari atau malam hari? Termasuk nebang pohon. Nebang pohon yang terbaik jam berapa? Apa dari pagi sampai sore begitu? Tidak. Ada ukuran waktunya, jam sekian sampai jam sekian. Termasuk nanti dengan perubahan iklim, jangan sekali-kali kita nebang pohon mahoni umpamanya ketika daunnya sedang rontok. Karena ketika daunnya sedang rontok, besar apapun pohon itu pasti mudah. Jadi mudah itu gampang galinya itu jadi nol lagi. Dan ketika di musim hujan kita nebang pohon, itu pohon sedang dimasuki oleh hewan-hewan yang akan menetas, telurnya di situ. Jadi perubahan alam ini seperti itu. Yang berikutnya punya perubahan terhadap kondisi jiwa manusia. Jadi dengan perubahan waktu ini punya kondisi manusia. Artinya punya kondisi manusia ini kami sebutkan di sini, yaitu dalam perintah dan larangan. Mandi itu jam berapa? Dari perubahan alam itu. Artinya kita dianjurkan mandi, watia bakafatohir, kita mandi itu jam berapa? Termasuk juga ini di sini hubungan intim suami istri itu ditentukan oleh perubahan besar alam itu. Jam berapa sampai jam berapa? Nah, itu kondisi fisik kita ini sedang fit, itu jam berapa itu di sini. Kalau ada pertanyaan atau yang kurang pas, mohon silakan dikemukakan. Jadi saya kembali betapa banyak iktibarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sholat di perubahan alam. Maka bisa dikatakan orang-orang yang akan sukses dunia dan akhirat itu orang yang cekatan melaksanakan sholat, karena dia itu menyongsong atau menghindari situasi alam yang perubahannya sangat besar itu. Itu gitu. Jadi hikmahnya kenapa kita disuruh sholat di 7 waktu, yang 5 wajib, yang 2 ini sunnah. Karena kita ini menyongsong manfaat besar yang disediakan oleh Allah, ini satu rahmat, atau menghindari bahaya yang diperingatkan oleh Allah, itu begitu sekali. Jadi tidak sembarang waktu kita sholat, maka begitu keadaannya. Selanjutnya dari 7 waktu ini hubungannya dengan salam. Salam dalam artian doa. Salam itu ada 2, Pak. Salam itu, assalamualaikum itu yang pertama itu dalam muamalah. Kalau salam itu dalam muamalah, itu sama artinya kalau bahasa Inggris itu hai. Assalamualaikum, kamu nyaman di depan saya, artinya gitu. Assalam, selamat. Kamu selamat, kamu nyaman di depan saya. Itu kalau dikategorikan sebagai salam di muamalah pergaulan manusia. Jadi sama dengan kalimat ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan
ahlan, ahli, kamu itu keluarga besar kami, tentu kami amankan keberadaanmu. Wa sahlan, urusanmu jadi mudah, gitu Pak. Jadi kan ada tulisan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Ahlan itu ahli. Nah kita ini kan ahli. Ahli itu penduduk atau apa bahasa sininya, jamaah tetap. Bapak-bapak, ibu-ibu ini ahli MPT. Makanya ahli itu apa namanya, keluarga besar, pasti selamat, tidak akan kami berbuat macam-macam. Wasahlan, urusanmu jadi beres, apapun kalau kami bisa bantu itu akan terjadi. Nah kemudian salam yang kedua, salam itu berupa doa. Artinya berupa doa itu berupa harapan, yaitu semoga kamu mendapatkan keselamatan wa barakatuhu, dan semoga mendapat barokah dari Allah, wa rahmatullah, dan semoga mendapat rahmat Allah. Jadi kenapa maksud saya di Islam itu tidak mengenal salam itu dengan waktu. Kalau orang lain kan dari 7 waktu itu kan disebutkan selamat subuh. Ada nggak selamat subuh? Yang pertama kan bahwa kita mulainya dari subuh. Kemudian setelah suruh selamat pagi. Setelahnya zawal selamat siang. Kemudian setelahnya bayang-bayang sama waktu asar itu selamat apa? Selamat sore. Setelah maghrib sampai isya selamat apa? Selamat petang. Setelah isya sampai subuh selamat malam. Jadi orang di luar Islam itu menggunakan salam itu dengan 7 itu. Nah kenapa Islam ini tidak? Karena hayatan thayyibah itu tidak ditentukan oleh waktu. Hidup sejahtera itu tidak ditentukan oleh waktu. Mohon maaf, umpama orang yang sedang sakit, ketika masuk waktu pagi, waktu subuh, oh jadi sehat. Kemudian setelah masuk waktu pagi kedua, mulai syuruk sampai dengan zawal, sakit lagi. Ketika waktunya waktu zuhur, sehat lagi. Gak gitu. Yaitu di dalam Al-Quran, man amila sholihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi hayatan thayyibah, hidup sejahtera, ini salam yang doa ya Pak. Itu tidak ditentukan oleh waktu, tapi ditentukan oleh amal soleh. Mana amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, min zakarin aw unsa, baik itu laki-laki atau perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan menjadikan hidup mereka itu hidup yang sejahtera. Maka Islam tidak mengenal 7 waktu dalam bersalam itu ya. Ketika pagi hari assalamualaikum, petang hari assalamualaikum, malam hari assalamualaikum. Karena yang menentukan kesejahteraan hidup itu adalah amal soleh. Tapi pernah diusulkan oleh Gus Dur ini untuk mendidik bangsa agar berpikir, gimana kalau kita Indonesia ini selamat pagi, selamat sore gitu. Nah akhirnya kan orang berpikir, nah itu berpikirnya itu begitu. Jadi bukan karena waktu kita sejahtera, tetapi karena daya upaya kita. Amal soleh duniawi, amal soleh ukhrawi, itulah yang menjadikan kita sejahtera. Baik, jadi saya luruskan dari apa yang kami paparkan. Jadi pertama, kita beribadah itu segala-galanya yang menentukan itu shahibus syar'i, yaitu Allah
jangan buat-buat. Kalau buat-buat itu namanya bid'ah. Kemudian kita masuk ke waktu sholat. Waktu sholat ini yang menentukan siapa? Allah. Kapan waktu sholat? Di 7 waktu. Maka kalau bisa sekalipun sunnah, jangan sampai kita meninggalkan tahajud. Karena ada perubahan waktu dan itu sangat bermanfaat bagi manusia. Kalau bisa jangan meninggalkan sholat duha. Karena itu sangat bermanfaat bagi manusia. Ya manfaat duniawi dan manfaat ukhrawi. Ya jelas kalau yang 5 waktu ini hukumnya wajib. Tetapi yang sunnah ini jangan sampai kita tinggalkan. Maksudnya itu ya mendekati wajib. Sunatnya itu sunat muakkad. Karena itu waktu yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi sholat dengan hubungannya waktu ini pasti menggunakan dengan peredaran matahari. Nanti mungkin pada pertemuan berikutnya ibadah-ibadah apa yang ditentukan oleh al-ahillah. Al-ahillah. Al-ahillah itu jama daripada hilal. Hilal, ahillah, ahilun. Nah kemudian kenapa kalau matahari ini ditentukannya itu 7 waktu, sedangkan kalau yang dengan bulan al-ahillah itu di dalam surat al-fajr, wal fajri, demi waktu subuh, walayalin ashar, dan demi malam-malam 10. Jadi perubahan ahillah dari mulai sabit tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 ini luar biasa ya. Terus nambah besar. Puncaknya asyar yang kedua, tanggal 11 sampai dengan tanggal 20. Puncaknya bulan purnama yaitu ayyamul bid, 13, 14, 15. Ini luar biasa. Nah kemudian layalin asyar yang ketiga, tanggal 21 sampai tanggal 29. Atau kalau memang kita menggunakan hisab hakiki, yaitu pokoknya kalau tanggalan komariah, kalau bulannya bulan genap itu 30 hari. Kalau ganjil itu 29 hari. Ini luar biasa. Kembali menipis kalau urjunil qadim, sebagaimana mayang di awalnya. Ini luar biasa dan itu menentukan waktu. Kami sering mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Amirul, karena Pak Amirul ini orang wilayah dari segi falak ya saya akui sudah diakui di wilayah bahkan nasional. Ya saya sering mendengarkan itu. Jadi gambarannya itu seperti itu. Dan kami melihat dari sisi Al-Quran ada. Jadi kalau membaca surat Yasin ini jangan sampai ada kalau urjunil qadim, jadi agak berhenti sedikit. Ada kembali kapnya itu kap tamsil. Kalau urjun seperti mayang, al-qadim yang semula. Jadi ada kalau urjunil qadim, ada kalau urjunil qadim. Ada yang kurang jelas, barangkali saya yang salah menyampaikan, artinya urutan-urutannya itu. Jadi kesimpulan terakhirnya betapa agungnya umat Islam ini dikasih rahmat berupa waktu sholat di 7 waktu yang manfaatnya ini sangat besar. Manfaatnya dari berbagai sisi luar biasa. Tidak akan pernah sukses kalau orang ini tidur pada waktu-waktu yang dilarang. Ya kalau sewaktu-waktu barangkali iya. Kok ada orang kulino tidur setelah sholat subuh, agak sukses.
itu maksudnya. Kemudian orang kok biasa habis zuhur tidur sampai maghrib, nggak bakal sukses. Karena Rasulullah itu menganjurkan kita dan Rasulullah melakukan kainulah itu tidur-tiduran sebentar turunnya supir. Supir itu kan gampang, plus kainulah itu jam ya menjelang zawal itu kainulah. Jadi kalau orang siang hari tidur habis sholat dulu sampai menjelang maghrib, ini tanda-tandanya nggak sukses. Fisik juga rapuh, ekonomi rapuh, pengetahuan rapuh, sembarangnya rapuh karena tidak disiplin dari apa yang diberikan oleh Allah. 5 waktu, 7 waktu itu rahmat yang luar biasa. Intinya itu. Lebih-lebih kalau dilaksanakan dengan berjamaah, ini rahmat yang muncul. Maka insya Allah kita semua, jenengan semua ini bisa mewadahi rahmat Allah dari segi itu. Ada? Ya. Apakah termasuk dalam sholat tahajud itu atau tidak? Ya. Yang kedua, yang ini tahajud yang sekarang duha. Yang duha itu sebaiknya kapan yang paling baik? Karena yang saya pernah dengar itu saat anak unta itu panasan. Tapi kita rata-rata ngaji ini menunggu sebentar kemudian mana? Ya. Jadi makanya istilah waktu sholat ini ada sholat yang waktunya itu kita mau udah waktunya itu sudah ditentukan seperti 7 waktu itu. Ada sholat itu sholat yang macam kedua yaitu sholat sababi. Sebab ada kematian kita sholat jenazah. Sebab kita wudhu itu juga sholat sababi. Kemudian ada sholat sebab kita ini malamnya itu 1 Syawal, itu sholat Idul Fitri. Kemudian karena malamnya itu tanggal 10, itu sholatnya sholat Idul Adha. Itu sholat karena sebab. Yang ketiga itu sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat taubat. Ada nggak sholat mutlak? Sholat hajat. Itu sholat mutlak. Artinya mutlak itu di luar sebab, di luar mauquta. Jadi yang mauquta ini sebenarnya ada 7. Nah kalau sebab, ya tergantung sebabnya apa. Sebab dari tadi kematian, atau sebab karena malamnya tanggal 1 Syawal, tanggal 10 Dzulhijjah, ataupun karena sebab kita masuk masjid, yaitu sebab masuk masjid, sholat tahiyat masjid. Nah yang ketiga itu sholat mutlak. Wudhu itu sholat sebab bukan? Sebab kita berwudhu. Nah kemudian yang kedua, sholat duha itu yang terbaik yang bagaimana? Sholat duha itu yang terbaiknya di waktunya, mulai syuruk sampai zawal. Nah kemudian mana yang terbaik? Kalau untuk sholat sunnah saya belum mendapatkan dalil yang terbaik itu di awal. Hanya melihat dari pembagian fisik kita untuk melakukan pekerjaan. Ketika selesai surut tambah berapa menit? 10. Yaitu yang terbaik. Nanti setelah kita selesai mengerjakan sholat, kita beraktivitas apalah yang kita biasa lakukan atau yang kita harus lakukan yaitu. Maka sholat suruk itu sebenarnya sholat duha. Karena porsi waktunya itu mulai ini sampai matahari zawal. Nah kemudian di akhir bagaimana kalau yang dibaca itu umpama zawal kurang, setelah dikonversi ke satuan waktu, yaitu kurang 10 menit, masih boleh nggak kita sholat duha? Boleh. Nah kemudian karena kita bacanya panjang, hafal
hafal surat Al-Baqarah, Ali Imran, dibaca sampai panjang sampai masuk waktu zuhur, boleh nggak? Boleh. Ada gitu. Jadi yang penting itu waktu pertama sampai dengan ruku ini jangan sampai kelewat waktu yang berikutnya, itu masih sah. Umpama kita sholat asar karena bacaannya panjang, selesai sampai masuk waktu maghrib, itu juga. Itu Pak, sepengetahuan saya. Ada yang lain yang bisa nambahin. Jadi ketentuan waktu untuk sholat. Di kesimpulan yang kami sampaikan ini adalah rahmat Allah yang luar biasa kepada umat Islam dilihat dari waktu sholat. Luar biasa. Luar biasanya apa? Kerjakan perintah karena di situ ada manfaat dari waktu-waktu perubahan alam itu. Kemudian jangan karena di situ ada bahaya. Itu dari hikmah iktibarnya. Tentu yang utamanya yaitu kita sami'na wa ata'na. Berarti untuk masalah sholat tasbih, sholat taubat tadi masuk sholat sunnah mutlak ya? Mutlak. Artinya mutlak itu waktunya tidak terikat oleh sebab A, B, C ataupun karena mau ulta gitu. Jadi boleh pagi, boleh malam. Yang mutlak itu. Yang jelas jangan waktu yang dilarang. Kalau waktu dilarang kan waktu syuruk. Yang di waktu syuruk itu ketika ini cakrawala, nah kemudian matahari sedang begini, inilah yang dilarang itu. Termasuk juga ketika ghurub itu matahari itu sedang begini. Nah setelah nyalep itu maghrib. Termasuk sholat jenazah juga. Itu kan tidak boleh waktu istiwa, waktu ghurub, dan waktu syuruk. Kalau di ininya yaitu di di hisabnya itu yang disebut ini adalah wujudul hilal. Wujudul hilal itu adanya konjungsi yaitu ijtima. Ijtima itu artinya bersamaan. Ketika matahari ini sedang proses ghurub, ini sudah terlihat sudah bisa dihitung berapa ketinggian bulan. Tidak bisa dilihat, bisanya dihisab. Maka itu yang disebut dengan wujudul hilal dengan konjungsi atau ijtima. Beda dengan yang imkan ru'ya. Imkan itu mungkin, jadi antara iya dan tidak itu bisa dilihat. Dan yang ketiga itu yang mutlak bisa dilihat ini tanggal 2 itu bulan Komariah itu ya pasti bisa dilihat karena kan sudah agak besar dan sudah tinggi. Itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita syukuri waktu ini yang diberikan oleh Allah dengan kita melaksanakan sholat dengan tertib, karena ini rahmat dari Allah yang luar biasa. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.